Novena Santo Pio hari yang ke-7 dengan tema pencobaan. Bacaan dari surat pertama Santo Petrus bab 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Novena hari yang ke-7 ini mengambil pesan Padre Pio lewat suratnya yang ketiga. Oleh karena itu, janganlah kamu heran bahwa musuh bersama kita telah melakukan segala daya upaya untuk membuatmu tidak mengindahkan apa yang kutuliskan kepadamu. Ini adalah tugasnya dan dia menerima upahnya, tetapi selalu hina dia dan persenjatai dirimu melawan dia dengan keteguhan iman yang semakin meningkat. Pencobaan adalah tanda pasti bahwa jiwa sangat menyenangkan Tuhan. Karena itu, terimalah semuanya dengan rasa syukur. Janganlah berpikir bahwa ini hanya pendapatku. Tidak. Tuhan sendiri telah menjanjikannya dengan firman ilahinya. Dan karena engkau berkenan kepada Tuhan, kata malaikat itu kepada Tobit, dan melalui Tobit kepada semua jiwa yang dikasihi Allah, maka engkau harus mengalami pencobaan. Dari surat ketiga, 29 Januari 1915. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan pesan lewat surat yang ketiga ini. Pesan Padre Pio menyingkapkan makna rohani dari pencobaan dan penderitaan dalam hidup seorang Kristiani. Yang pertama, pencobaan bukan tanda ditinggalkan Tuhan, melainkan tanda kasih-Nya. Padre Pio mengingatkan bahwa justru ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita akan lebih sering digoda, dicobai, bahkan ditentang oleh musuh jiwa kita, yaitu iblis. Hal ini sesuai dengan kitab Tobit, di mana malaikat berkata, "Karena engkau berkenan kepada Tuhan, engkau harus mengalami pencobaan." Jadi, pencobaan adalah meterai bahwa hidup kita berharga di hadapan Allah. Yang kedua, musuh jiwa bekerja keras tetapi tidak berkuasa. Iblis hanya menjalankan tugasnya untuk menggoda, tetapi orang beriman dipanggil untuk menghina tipu dayanya dengan iman yang kokoh. Dengan semakin meneguhkan diri dalam doa, sakramen, dan firman, kita tidak hanya bertahan, tetapi justru bertumbuh. Yang ketiga, sikap hati syukur dalam pencobaan. Padre Pio menekankan agar kita tidak bersungut-sungut, tetapi menerima pencobaan dengan rasa syukur. Mengapa? Karena setiap ujian adalah kesempatan Tuhan untuk memurnikan cinta kita, menguatkan jiwa, dan mempersiapkan mahkota kekal. Yang keempat, pencobaan adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Alih-alih takut, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kita di tengah badai. Semakin besar pencobaan, semakin besar pula kesempatan kita untuk menyatakan kasih, kesetiaan, dan iman kepada Tuhan. Semoga pesan dari tulisan Padre Pio dalam novena hari ke-7 ini menguatkan kita menghadapi pencobaan. Mari kita berdoa. Santo Pio terkasih, dalam hidupmu engkau terus-menerus bertempur melawan setan dan engkau selalu menang. Berdoalah agar kami yang percaya pada pertolongan ilahi dan dengan perlindungan malaikat agung Santo Mikael
tidak menyerah pada pencobaan-pencobaan mengerikan dari iblis. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.